Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 kelas 11 MIPA 1 yang beranggotakan pertama Ana Himatul Ulia, kedua Berliansi Rahayu, ketiga Siti Fatimah Jahro, keempat Siti Munirotu, kelima Nala Ratris, keenam Saima Putri, ketujuh Muhammad Burdah, kedelapan Esya Salsabila, dan yang kesembilan Nazwa Salsabila. Di sini kami akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi KD 3.2 kelas 11, mata pelajaran ekonomi, serta guru mata pelajaran Ibu Neng Ida Soniawati, SEMAK. Jadi pengertian pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan produk domestik bruto atau PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkatannya. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dapat dikatakan meningkat apabila kenaikan PDB atau produk domestik bruto pada suatu periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi historis menurut Friedrich List yang mengatakan bahwa teori historis itu ada beberapa tahapan dan tingkatan. Di antaranya yang pertama ada tahap berburu, yang kedua itu ada tahap beternak, yang ketiga itu ada tahap bertani, yang keempat itu ada tahap kombinasi bertani dan kerajinan, dan yang terakhir ada tahap kombinasi bertani kerajinan serta perdagangan. Yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi historis menurut Bruno Hildebrand. Menurut Bruno, teori historis itu dibedakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada perekonomian barter, yang kedua ada perekonomian kredit, dan yang terakhir ada perekonomian uang. Yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut Karl-Bacher. Teori menurut Karl-Bacher terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, rumah tangga tertutup. Rumah tangga tertutup adalah rumah tangga yang dimana alat pemuas kebutuhan ekonominya hanya bisa didapatkan dari rumah tangga dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi yang terjadi berupa perdagangan barang dan jasa juga sangat terbatas. Yang kedua adalah rumah tangga kota. Rumah tangga kota adalah rumah tangga yang dimana kegiatan ekonominya mulai berinteraksi dengan wilayah yang lebih luas. Rumah tangga tertutup berinteraksi dengan rumah tangga yang lain. Tempat terjadinya interaksi yaitu di pasar. Yang ketiga adalah rumah tangga bangsa. Pada tahapan ini, rumah tangga kota saling berinteraksi dan menyebabkan timbulnya rumah tangga bangsa. Wilayah dari tahapan ini yaitu satu negara, misalnya di Indonesia. Yang keempat adalah rumah tangga dunia. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, rumah tangga di negara-negara di dunia saling berinteraksi dan menyebabkan timbulnya rumah tangga dunia. Kegiatan ekonomi dilakukan secara ekspor dan impor antar negara. Kemudian, yang keempat adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart. Teori menurut Werner Sombart terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masa perekonomian tertutup, yaitu masa di mana masyarakat melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, masa kerajinan dan pertukangan, yaitu masa di mana masyarakat melakukan pembagian kerja untuk memenuhi semua kebutuhan, karena kebutuhan tidak dapat terpenuhi apabila bekerja sendiri. Yang ketiga adalah masa kapitalis, yaitu masa di mana para pemilik modal membutuhkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Yang kelima adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut Walt Whitman Rostow. Teori menurut Walt Whitman Rostow terbagi menjadi 5. Yang pertama, perekonomian tradisional atau the traditional society, yaitu sistem ekonomi yang lebih mengandalkan sektor pertanian. Yang kedua, perekonomian transisi atau precondition of take-off, yaitu kondisi di mana mulai terjadinya perubahan pola kerja dalam segala bidang dan perekonomian yang bergerak maju. Yang ketiga, perekonomian lepas landas atau take-off, yaitu kondisi di mana mulai terjadinya pembaharuan
di segala bidang, sehingga pendapatan per kapita dan pendapatan nasional semakin meningkat. Yang keempat, perekonomian menuju dewasa atau the drive of maturity, yaitu kondisi di mana semua sektor perekonomian memasuki masa dewasa. Keahlian para tenaga kerja semakin positif dan keahlian para tenaga kerja semakin meningkat. Yang kelima, perekonomian dengan konsumsi tinggi atau the age of high mass consumption, yaitu tidak ada lagi batasan untuk kebutuhan pokok. Pokok-pokok pikiran ekonomi klasik mengenai tatanan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pasar bebas. Setiap individu maupun unit-unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang didasarkan mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme pemerintah dan penawaran. Pertumbuhan dan ekonomi menurut Adam Smith. Pertumbuhan produksi ditentukan sumber daya alam, sumber daya manusia, penduduk, dan sumber modal. Pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo. Jumlah sumber daya alam terbatas. Tenaga kerja bertambah atau berkurang tergantung dari pemberian upah. Apabila upah yang diberikan melebihi tingkat upah alamiah atau minimal tenaga kerja akan bertambah, dan sebaliknya jika upah yang diberikan sama dengan upah alami atau di bawah upah alami, tenaga kerja akan berkurang. Akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang didapat pemilik modal melebihi keuntungan minimal. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang masa. Peranan sektor pertanian sangat dominan. Pertama, pertumbuhan ekonomi menurut Harald Domar. Barang modal telah digunakan secara penuh. Besarnya tabungan profesional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Perbandingan antara modal dan hasil produksi. Capital output ratio adalah tetap. Kedua, pertumbuhan ekonomi menurut Slauson. Perekonomian berada pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dan tingkat pencapaian guna penuh atau full utilization dari faktor-faktor produknya. Artinya perekonomian akan terus berkembang tergantung ketersediaan faktor-faktor di atas. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Schumpeter menekankan peranan pengusaha atau wirausaha sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi perhitungannya dilakukan dengan rumus PT sama dengan PDB-RT dikurangi PDB-RT-1 dikali 100% per PDB-RT-1 dengan keterangan PDB-RT yaitu PDB suatu negara tahun yang akan dihitung, sedangkan PDB-RT-1 yaitu PDB negara tahun sebelumnya. Pertama, menurut Michael P. Todaro, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan. Selanjutnya, menurut Profesor Dennis Jowett, ada 3 nilai inti pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik, yaitu rezeki, harga diri, dan kebebasan. Sedangkan menurut Profesor Dadisir, keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh jawaban atas 3 pertanyaan berikut. Yang pertama,
apakah pembangunan itu telah mengurangi kemiskinan? Yang kedua, apakah yang dilakukan terhadap pengangguran? Yang ketiga, apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan? Perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi, economy development, adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, economic growth, adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perencanaan pembangunan. Antara lain, 1. Lionel Robbins mendefinisikannya sebagai kontrol atau penekan bersama atas kegiatan produksi dan tukar-menukar pribadi. Yang kedua, menurut F. A. Hayek, perencanaan pembangunan ekonomi adalah arah kreativitas produksi oleh sebuah otoritas sentral. Yang ketiga, menurut Hugh Dalton berpendapat secara luas mengenai hal tersebut. Arah tujuan yang sengaja ditentukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sumber daya kegiatan ekonomi. Faktor yang dipandang oleh ahli ekonomi sebagai hal-hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1. Tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, kuantitas dan kualitas produk dan tenaga kerja. Yang ketiga, kepemilikan barang, modal, dan penguasaan teknologi. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang biasanya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat kehidupan atau tingginya tingkat pertumbuhan dan tingginya angka pengangguran. Juga bisa disebabkan oleh pasar dan informasi yang tidak sempurna atau juga bisa disebabkan oleh ketergantungan yang sangat besar dalam hubungan internasional dan rendahnya tingkat produktivitas serta ketergantungan pada sektor pertanian primer. Kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Kebijakan dan strategi pembangunan. Visi dan misi pembangunan nasional tahun 2005 hingga tahun 2025. Visinya adalah Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Serta misi pembangunan nasional salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah dari Pancasila. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan berbasiskan kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada tahun 2005 sampai 2025, tahapan, skala prioritas utama, dan strategi RPJM secara singkat adalah 1. RPJM ke-1 pada tahun 2005 sampai 2009 diarahkan pada penataan kembali dan membangun Indonesia di segala bidang dengan tujuan menciptakan Indonesia aman dan damai, adil dan demokratis, serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 2. RPJM kedua pada tahun 2010 sampai 2014 pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang yang menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta tingkat penguatan daya saing. 3. RPJM ketiga tahun 2015 sampai 2019 ditunjukkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4. RPJM keempat tahun 2020 sampai 2025 ditunjukkan pada kegiatan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui pencepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandasan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. C. Arah kebijakan umum pembangunan nasional. 1. Arah kebijakan umum bertujuan melanjutkan pembangunan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera. Yang kedua, arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan bertanggung jawab. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam segala bidang, termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah, termasuk desa kota, dan kesenjangan gender. Selanjutnya ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, jadi ada 3 indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada indikator moneter, yang kedua ada indikator non-moneter, dan yang terakhir ada indikator campuran. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada indikator moneter. Indikator moneter itu meliputi pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Yang kedua ada indikator non-moneter. Indikator non-moneter itu diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Indikator non-moneter itu meliputi indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Yang terakhir ada indikator campuran. Indikator campuran ini mencakup indikator Susanas Inti dan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Selain indikator-indikator tersebut, garis kemiskinan dan kebutuhan dasar minimum juga digunakan sebagai indikator pembangunan. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.